Sang depan gerak luruskan. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa. Halo, apa kabar? Perkenalkan, nama saya Andreas Sudiutomo. Saya sebagai mahasiswa PPG kategori 1 di Universitas Negeri Yogyakarta tahun 2022. Hari ini saya akan melaksanakan uji kinerja. Pelaksanaan ini ada di SMP Pangudilur 1 Kalibawang, Kulon Progo, dan saya akan melaksanakannya di kelas 8 dengan tema mobilitas sosial. Mari kita saksikan. Oke, selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak. Nah, terima kasih sudah datang pagi ini, sehat-sehat. Semuanya kelihatannya gembira. Hari ini kita akan pelajari pelajaran IPS. Tapi sebelumnya kita akan berdoa dulu ya. Nah, siapa yang berdoa? Oh ya, Cika silakan berdoa. Yang keras. Pak Andres, teman-teman, mari kita berdoa. Bapak, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Pada surga, Dimuliakan namamu. Oke, terima kasih Cika. Sebelum kita memulai, kita akan mainkan lagu Indonesia Raya dulu ya. Nah. Pada bendera merah putih, hormat gerak. Tegak gerak. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia pada airku, hiduplah Indonesia Raya. Siapa kita? Sepalusa, Bangsa. kita generasi Sepalusa, generasi muda bangsa. Prestasi itu pasti. Sepalusa, bisa. Sepalusa. beri salam. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, silakan duduk ya. Terima kasih untuk waktu. Nah, hari ini kita akan memulai pelajaran ya untuk materi selanjutnya. Tapi sebelumnya Pak Andre mau absensi dulu ya. Absensi dulu. Ini masuk semua? Nah, sehat ya? Sehat. Oke, jadi ya masuk semua. Oke. Sehat ya, Sti? Sehat, oke ya. Di hari ini kita akan mempelajari materi baru anak-anak. Yang sebelumnya kita akan mempelajari apa? ASEAN ya. Jadi hari ini kita akan mempelajari seperti ada di tayangan di depan, ada tentang mobilitas sosial. Apa hubungannya dengan materi ASEAN? Memang secara spesifik tidak ada hubungannya, tapi ada pengaruhnya ya, pengaruh yang lebih lebih intern ke kita karena mobilitas sosial yang terjadi di Indonesia itu tidak kita berjalan secara ASEAN. Jadi ini nanti kita akan bicara 2 JP ya untuk satu pertemuan kali ini untuk membahas mobilitas sosial. Kira-kira ada yang sudah pernah mendengar dengan kata mobilitas sosial belum? Belum ya. Belum, tapi jangan dibuka dulu ya, dibuka dulu dipersiapkan. Ya, siapa tahu nanti ada yang penting. Nah, jadi nanti
kita akan membicarakan mengenai mobilitas sosial. Tujuan belajar kita apa? Ya, tujuan pembelajaran kita apa? Kemudian nanti ada gambar, video yang akan kita cari permasalahannya apa, hubungannya dengan mobilitas sosial itu bagaimana. Kemudian konsep materinya seperti apa. Dan ada tugas nanti Pak Andri coba kalian tuh mengerjakan tugas kelompok ya dengan mengerjakan LKPD. Oke, siap semuanya? Nah, atau ada yang mau ditanyakan sebelumnya? Tidak ya, kita lanjut aja dulu. Oke. Tujuan pembelajaran kita adalah kalian diminta untuk menjelaskan pengaruh interaksi dalam ruang yang berbeda terhadap proses terbentuknya mobilitas sosial. Kemudian menganalisis, ya ini faktor kamu sudah mulai boleh menganalisis, ini dari hari mendeteksi menjelaskan lagi, tapi sudah menganalisa konsep paling tinggi, menganalisis faktor pendorong dan penghambat mobilitas sosial dalam kehidupan sosial budaya serta pengembangan kehidupan. Jadi Pak Andre menggunakan metode ini yang disebut sebagai pendekatan saintifik. Jadi kita akan mendekati masalah, kemudian kita diskusi, tanya jawab, kemudian kalian harus aktif. Kenapa? Kalian nanti akan diberi waktu untuk berdiskusi dalam kelompok, namanya problem based learning. Jadi menyelesaikan masalah dalam lingkup kelompok. Apa sih yang dinilai? Nanti Pak Andre akan menilai dari sikap keterlibatanmu, ya, pengetahuanmu dalam presentasi dan keterampilanmu dalam menyuguhkan hasil presentasi. Itu penilaiannya ada 3. Kemudian, sebelum kita masuk materi, kalian kerjakan dulu ini, pretest ini, ya, 5 menit saja, silakan. Ya, yang tadi Pak Andre itu silakan dikerjakan di situ. Ya, jangan lihat buku dulu, ya. Jadi kamu langsung mengerjakan di situ dulu, ya. Silakan. Ya. 5 menit silakan ya. Jelaskan pengertian dari mobilitas sosial menurut versi kamu, bahasamu sendiri. Ya, apa itu? Ya. Oke. Silakan dikerjakan dengan sebaik-baiknya yang kamu tahu. Apa yang kamu tahu langsung saja, ya. Oke, saya pikir cukup dulu, nanti kesempurnaannya nanti bisa kita tambahkan dalam pembelajaran ini ya. Oke ya, karena melihat waktunya ya. Kita akan memulai lagi untuk masuk ke bagian selanjutnya. Nah, silakan perhatikan gambar tayangan berikut ini. Gambar pertama, amati kedua gambar di atas. Apa yang terjadi pada gambar pertama? Theo, gambar siapa ini? Pak Jokowi dulu dia jadi tukang kayu apa? Iya. Tapi ini tukang kayu ya? Apakah benar ini Pak Jokowi apa belum? Pasti ragu ya karena gambarnya tidak terlalu detail ya. Ya mungkin mirip ya. Tapi ini adalah tukang kayu, jelas ya. Orang yang sedang mengerjakan furniture atau perkayuan ya. Sekarang kita lihat gambar ke-2. Teddy, tahu ini gambar siapa? Pak Jokowi. Lalu ada tanda panah ini, kira-kira yang gambar 1 tadi siapa? Siapa tadi yang dikasih tahu Theo? Oh, Pak Jokowi. Jadi dari gambar di sini ini menyebutkan apa? Dulu itu Pak Jokowi punya pekerjaan yang berbeda ya dengan yang sekarang. Apa dulu? Tukang kayu. Gaji sama struktur pekerjaannya sama nggak ketika jadi presiden? Nah, kira-kira ini maju apa mundur? Lebih baik apa lebih buruk? Penghambat apa pendorong? Pendorong. Oke, itu nanti kata kuncinya untuk kita membahas materi ini ya. Jadi gambar ini belum memberikan satu gambaran jawaban yang penuh karena kita baru menganalisa sebuah gambar. Gambarnya kira-kira ini Jokowi, Pak Jokowi, dan ini Pak Jokowi ketika sudah jadi presiden. Oke, kita lihat. Perhatikan tayangan berikut ini.
Berikut dari Kedubes.com terjadi sidang komisi kode etik Polri terhadap Brigjen Sambo sudah selesai. Terpantau sidang itu berakhir sekira pukul 2.15 waktu Indonesia Barat. Setelah selesai, Sambo tampak keluar dari ruangan sidang. Sambo keluar dengan penawaran sejumlah anggota Provos Mabes Polri hingga Brimob Polri bersenjata. Saat keluar, Sambo sempat berdiri ke arah kerumunan awak media. Tak ada jawaban satupun dari pertanyaan wartawan yang meliput di lokasi persidangan. Sebagaimana diketahui mantan Kadif, hasil sidang itu memutuskan untuk dilakukan pemberhentian tidak dengan hormat atau PPDH terhadap Sambo. Tak hanya pengucapan secara tidak hormat, Sambo juga dijatuhkan sanksi etik dan sanksi administratif. Sanksi etik ini karena Sambo telah melakukan perbuatan tercela. Lantas untuk sanksi administratif bagi Sambo berupa penempatan khusus selama 4 hari. Terkait hasil sidang etik tersebut, Sambo ternyata langsung mengajukan banding yang besar perbuatannya dan mengakui kesalahannya. Di hadapan pimpinan sidang etik, Sambo siap melaksanakan apa yang diputuskan sidang banding nantinya. Oke, jadi kasus ini semuanya tahu ya, karena diberitakan di media elektronik atau media tulis ya, koran dan sebagainya tentang kasus tentang brigadir yang jenderal yang diduga membunuh anak buahnya ya, dari banyak polemik yang terjadi. Tapi akar permasalahannya, saya mau menyangkut pautkan dengan gambarnya Pak Jokowi tadi. Kira-kira kalau Pak Sambo ini, ya saya katakan Pak Sambo karena jabatan jenderalnya sudah dilepaskan, dicopot kan sekarang. Jadi Pak Sambo saja lebih enak. Jadi Pak Sambo ini apakah memiliki faktor yang sama dengan Pak Jokowi tadi? Beda. Apa? Angel, bedanya apa? Yang keras. Karena Pak jadi dari kepolisian. Oke, ada lagi, ada yang menambahkan. Apa bedanya dengan Pak Jokowi? Pandu bisa mendeskripsikan bedanya apa dengan Pak Jokowi tadi dengan yang Pak Sambo ini? Jika Pak Jokowi tadi hidupnya yang keras. Jika Pak Jokowi tadi hidupnya lebih maju, jika Pak Sambo hidupnya akan semakin mundur. Karirnya turun ya. Oke. Jadi poinnya di situ. Ya, jawaban Anda juga benar. Nah, jadi Pak Sambo itu mengalami suatu kasus di mana berbeda kedudukannya. Kalau Pak Jokowi tadi dari bawah ke atas, kalau Pak Sambo dari atas ke bawah, dari jenderal jadi tersangka. Walaupun putusannya belum sampai final, ya toh. Ini kita akan mengikuti juga terus berita-berita di televisi. Oke, jadi ada dua perbedaan. Perbedaannya seperti apa? Kita lanjut materinya. Jadi materi di pelajaran kita, coba kalian buka tentang mobilitas sosial. Ya, saya ambil buku. Halaman berapa itu? Mobilitas sosial, halaman berapa? Aurel? 81 sekarang juga. Mobilitas sosial ya, yang kira-kira yang penting bisa kamu tulis ya, catat ya di buku catatanmu. Tentang pengertian ini ada peta konsepnya, di mana ada 3 bentuk materi yang akan kita bahas hari ini. Yang pertama tentang pengertian mobilitas sosial, ya tadi sudah kalian kemukakan dalam pretest gitu, awal sebelum kita memulai materi. Kemudian bentuk-bentuk mobilitas sosial baru akan kita pelajari sampai faktor pendorong dan penghambat mobilitas sosial. Mudah-mudahan yang bagian ini waktunya sampai, kalau nggak sampai ya kita lanjutkan pertemuan berikutnya. Ya, sebenarnya apa sih mobilitas sosial itu? Dari bahasa Latinnya, mobilitas sosial itu berasal dari kata mobilis, yang berarti mudah dipindahkan atau bergerak. Di buku kamu ada itu ya, dari satu tempat ke tempat lain. Ya.
Menurut Paul B. Hutton, mobilitas sosial sebagai suatu gerak perpindahan dari satu kelas sosial ke kelas sosial yang lain, atau gerak perpindahan dari satu strata ke strata yang lainnya. Pergerakan dari satu kelas sosial ke kelas sosial yang lain itu bisa naik, bisa turun. Ya kan? Kalau Pak Jokowi tadi naik, kalau Pak Sambo turun, jelas berbeda. Ya. Nanti bisa kamu tambahkan ini di jawaban, dilihat dari jawaban kamu yang berdas tadi apakah benar apa enggak mobilitas sosialis seperti ini. Tapi nggak usah diperbaiki ya, nanti kita perbaiki di bagian post test. Oke. Nah sekarang tugas kelompok kalian ya. Pak Andre menginginkan kalian kerja kelompok. Kelompoknya sesuai dengan apa yang sudah kita kemarin sepakati, sudah dibentuk ya. Nah ini nanti kalian mengerjakan LKPD dan nanti waktunya sekitar 10 menit sampai 15 menit untuk dipresentasikan. Ya, silakan. Ini dibagi dulu. Mesti bagi kelompoknya. Oke. Silakan. Boleh kita ke kelompoknya dulu ya, bergerak ke kelompoknya. Sudah ya tadi ya, kemarin ya kelompoknya ya. Ya di meja digeser aja ya, diangkat. Diangkat ya. Oke. Ditulis namanya, kelompoknya ya. Oke, silakan. Ada dua tugas di situ. Yang pertama kalian membahas mengenai bentuk-bentuk dari mobilitas sosial. Itu ada mobilitas sosial vertikal, mobilitas sosial horizontal. Mobilitas vertikal ada dua, yang ke atas sama ke bawah. Nah, untuk yang tugas nomor 1, kalian boleh menggunakan handphone. Silakan diambil handphonenya. Nah, tugas yang pertama itu kalian membuat mencari orang yang kira-kira punya kasus mobilitas sosial vertikal ke atas atau ke bawah. Ya, salah satu aja. Lalu mobilitas vertikal ke bawah 1, kemudian horizontal 1. Silakan. Boleh tetangganya, teman atau apa, dihubungi aja pakai handphone, ya. Silakan. Ya. Silakan. Ya. Untuk mencari tahu. Silakan. Udah belum? Ya, menjaga dulu ya. Nah, kalau silakan yang tadi sudah Pak Ade sampaikan ya. Ini satu-satunya kelompok yang bertiga ya. Nah, ya. Jadi penengah antara dua wanita ya. Nah. Tulis dulu ya nama anggotanya, namanya, nomor absen, ya. Boleh buka buku, boleh buka internet, ya. Silakan. Iya, langsung di situ, langsung di sini ya, di belakang ini, di sini langsung, ya. Nah. Ya buruan, 5 menit lagi. 5 menit lagi. Mana? Enggak, lagi belajar. Nah, oke. Nanti kelompok 1 ya. Kelompok 1, kelompok 2. Selesai kelompok 2? Ya, kelompok 3. Jadi waktunya sudah habis, mudah-mudahan sudah selesai. Sudah selesai semua ya? Oke, kita waktunya untuk presentasi ya.
nanti dibacakan di depan yang pertanyaan 1 sama pertanyaan 2, silakan nanti sesuaikan dengan tata cara presentasi yang baik dan benar. Kelompok 1, kita beri aplaus dulu. Kelompok 1. Ya. Oke. Ya, silakan. Selamat pagi Pak Andre dan teman-teman. Selamat pagi. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil wawancara tentang mobilitas sosial. Kasus pertama, nama Usia Kirana, umur 41 tahun. Yang keras, agak keras. Ibu Hadi Kirana adalah seorang pemilik toko kelontong dan ketua RT. Berawal dari lulus SMK yang merantau di Semarang selama 3 tahun atau kira OST. Kemudian mencari pengalaman lain di Magelang, di toko selama 6 tahun. Kemudian menetap di Magelang ikut suami. Setelah 6 tahun karena anaknya sekolah di Magelang, akhirnya pindah ke Magelang. Waktu itu menganggur, akhirnya mempunyai ide membuka toko kelontong di rumah. Kemudian dipercaya untuk menggantikan ketua RT karena ketua RT yang lama sudah tua. Jadi kasus Hadi Kirana merupakan salah satu bentuk mobilitas sosial seperti ke atas. Faktor-faktor pendorong dan pengaruh mobilitas sosial yaitu pertama faktor struktural, faktor individu, faktor sosial, faktor ekonomi, dan faktor politik. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Ya, tangan. Kelompok 2. Kelompok 2 silakan. Nanti yang dibaca di kelompok 1 kasus pertama. Coba nanti kamu kemukakan yang kasus kedua ya. Silakan, waktu dan tempat. Selamat pagi Pak Andre dan teman-teman. Selamat pagi. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang mobilitas sosial yang telah kami wawancarai. Kasus kedua, nama Ilham Nahar, umur 36, pekerjaan faktor penghambatnya, kemiskinan, kebudayaan masyarakat, dan diskriminasi. Sekian dari kami, terima kasih. Ya, terima kasih. Silakan kelompok 3 untuk kasus ketiga. Nanti yang kelompok 4-5 juga kasus pertama atau kedua. Dipilih Selamat saja. pagi Pak Andre dan teman-teman. Selamat pagi. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Ibu Mustika, yang berabsen 2, dan saya, Maria Yunita dari RT 12 akan mempresentasikan tentang mobilitas sosial dari faktor-faktor pendorong dan penghambat mobilitas sosial. Narasumber pertama yang sudah kita wawancarai bernama Ari, berumur 22 tahun. Sudah lulus di jenjang, dapat disimpulkan bahwa kasus tersebut merupakan mobilitas sosial horizontal, tetap di posisi yang sama, perusahaan yang sama, namun Selamat pagi Pak Andre dan teman-teman. Selamat pagi. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan sebuah tentang mobilitas sosial. Kasus kedua, Ibu Pratiwi adalah seorang pekerja atau pengelola kantin di SMP Mangunjung. Ibu Pratiwi bekerja di SMP sudah beberapa tahun. Terima kasih. Ya, silakan. Kelompok terakhir, silakan. Selamat pagi Pak Andre dan teman-teman. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Laurensius Widodo. Saya Alexander Sabrina Prasetya. Kami akan mempresentasikan tentang mobilitas sosial. Kasus berapa yang dipilih? Kasus pertama, Oke, silakan. Pak Antonius Anton, seorang kuli bangunan di Boro. Beliau berumur 40, status sosial pada ekonomi, faktor penghambat, kemiskinan, kebudayaan. Sekian dari kami, terima kasih. Oke, ya. Oke, terima kasih. Oke, semuanya sudah mempresentasikan dari hasil diskusi melalui LKPD-nya. Beberapa macam sudah punya perbedaan-perbedaan kasus yang berbeda. Ada kasus yang pertama itu tentang mobilitas sosial apa? Vertikal ke atas, seperti kasusnya Pak Jokowi. Yang kedua, ada yang tadi yang kasus kedua siapa yang baca tadi? Ya, ada beberapa ya. Itu
kasus tentang mobilitas sosial yang vertikal ke bawah. Kasusnya siapa? Seperti tadi tayangan. Artinya apa contohnya? Perbedaan mobilitas sosial horizontal dengan vertikal adalah mobilitas horizontal itu dia hanya berpindah, tidak mengalami naik turun status sosial, ya toh? Misalnya Pak Andre ini ngajar di SMP Pangudilur 1 Kalibawang, tahun depan dipindah ke SMP Pangudilur Sedayu jadi guru IPS, jadi sama-sama guru di jenjang yang sama, artinya itu tidak mengalami perbedaan, kecuali Pak Andre jadi kepala sekolah atau jadi tenaga lepas, jadi buruh di SMP, jadi turun dari pasukan dan naik. Tapi kalau sama-sama jadi guru keadaannya sama, jadi itu oke. Nanti itu dikumpulkan ya. Pak Adri juga membuat pertanyaan, nanti saya kirimkan melalui Google Form di WA grup kelas ya, nanti di akhirnya. Sekarang kita lihat di tayangan selanjutnya ya, ini tadi sudah presentasi ya. Jadi bentuk-bentuk mobilitas sosial yang ada adalah mobilitas vertikal dan yang kedua adalah mobilitas horizontal. Mobilitas vertikal ada dua ya tadi, ke atas sama ke bawah, kemudian yang mobilitas horizontal. Nah ini kira-kira ya, mobilitas vertikal adalah mobilitas perpindahan seorang atau kelompok dari suatu kedudukan sosial lain yang tidak sederajat. Nah, kemudian ini contohnya ya, mobilitas vertikal ke atas. Tadi sudah ada videonya, ini hanya gambaran saja. Jadi dari buruh pabrik menjadi direktur, naik ya. Nah, kemudian mobilitas vertikal ke bawah, dari direktur jadi buruh, balikannya. Ya, sudah paham ya, jelas ya. Nah, kemudian kalau mobilitas horizontal itu sederajat, sama. Ilustrasi gambarnya orang bisa berjalan ke sana ke sini sama-sama jalan, nggak ada yang naik motor, nggak ada yang naik sepeda, ya tak? Nah, sesama ini sederajat. Nah, sekarang kita lihat tayangan video untuk penutup ya. Nanti ini video pembelajaran untuk yang kedua. Bentar. Oke ya, jadi tayangan itu sudah membuat suatu rangkuman besar terhadap apa yang akan yang sudah kita pelajari dari awal. Kemudian, nah ini hampir semuanya benar tadi presentasi yang kedua tadi, faktor pendorong dan penghambat ya. Bisa kamu tambahkan ya ini ya. Faktor pendorong dari mobilitas sosial adalah faktor struktural, individu, sosial, ekonomi, politik, dan kemudian dalam akses pendidikan. Sudah semua sama ya. Nah, kemudian faktor penghambat dari mobilitas sosial adalah kemiskinan, dan diskriminasi. Ya, diskriminasi ini terjadi di masih terjadi di Indonesia ya. Kemiskinan juga sama. Oke, kesimpulannya. Jadi kita akan menyimpulkan bahwa apa yang akan kita pelajari, apa yang sudah kita pelajari hari ini adalah setiap manusia secara individu atau kelompok pasti mengalami mobilitas sosial, namun dengan cara yang berbeda-beda dan bentuk yang berbeda. Secara umum proses yang dialami adalah bentuk mobilitas vertikal, baik naik, social climbing atau social sinking atau turun. Dari sini mungkin ada yang mau ditanyakan, siapa yang bertanya? Oh ya, siapa dulu? Theo sama Aisyah. Theo dulu. Ya, silakan. Apakah mobilitas sosial mempengaruhi? Yang keras biar. Apakah mobilitas sosial mempengaruhi pekerjaan atau mata pencaharian? Apakah mobilitas sosial itu mempengaruhi pekerjaan atau mata pencaharian seseorang? Tidak juga, tidak selalu berhubungan dengan pekerjaan, tapi berdasarkan apakah dia mau mengubah hidupnya apa tidak. Makanya yang sebelumnya ini faktor penghambat ini ya. Kalau dia mau miskin terus, ya nggak usah sekolah ya. Kalau dia sudah mau sekolah, dia akan berpikir bagaimana cari pekerjaan dan dia bisa hidup lebih baik
ya, tidak nerimo. Kalau nerimo ya sudah, nanti dia akan kena yang namanya pengelompokan mobilitas vertikal yang ke bawah. Seperti itu. Mungkin orang tuanya kaya, tapi dia nggak sekolah, nggak kerja. Ketika orang tuanya nggak ada, dia miskin. Ya, oke. Sekarang pertanyaan kedua, silakan Aisyah. Apakah mobilitas sosial Indonesia mempengaruhi kehidupan masyarakat kita? Oh ya, apakah mobilitas sosial yang terjadi itu mempengaruhi masyarakat Indonesia? Ya jelas, karena dari mobilitas sosial itu bisa dilihat taraf kehidupan masyarakat Indonesia itu baik atau cukup atau kurang. Bisa dilihat dari faktor itu kita bisa lihat secara keseluruhan Indonesia itu masuk negara yang apa? Negara berkembang, negara miskin, atau negara maju? Ya, saya pikir kalian sudah tahu bahwa Indonesia masuk negara berkembang, menuju maju. Nah, cara menuju maju berarti harus meningkatkan supaya tidak ada diskriminasi atau kemiskinan. Pengaruhnya dari ini, masalah-masalah politik, ekonomi, dan sebagainya. Itu ya, saya, Theo ya. Ya, oke. Jadi Pak Andri akan memberikan penguatan di akhir. Jadi mungkin hidup kita itu nggak tahu kapan berakhirnya, ya toh. Hidup seseorang nggak ada yang berakhir. Tapi minimal kita belajar sekolah itu sudah berpikir. Kalau kita nggak sekolah, daya pikir kita itu akan lemah. Jadi orang tua kita menyekolahkan kita supaya kita berpikir. Untuk jadi pinter, nggak pinter itu nanti urusannya. Tapi ketika orang berpikir, orang sudah cerdas. Kalau saya bekerja seperti ini, hasilnya seperti ini. Tapi kalau saya bekerja seperti ini, hasilnya lebih tinggi. Ada perjuangan yang harus diupayakan untuk mendapatkan sesuatu. Orang yang sudah sukses itu nggak mungkin dia larinya pelan. Maksud larinya dalam pekerjaan akan optimisnya tinggi, tidak pantang menyerah dan sebagainya. Tapi kalau kita mau hasilnya saja, tidak ikuti proses, nggak akan pernah bisa. Itu contoh tentang mobilitas sosial yang terjadi di masyarakat kita, termasuk kalian. Perjuangan kamu dalam mencapai cita-cita itu susah, apalagi sekarang lagi belajar. Nanti kalau sudah bekerja, sudah tinggal menikmati. Itu contohnya. Itu penguatan dari Pak Andri. Nah, sekarang yang terakhir, tugas terakhir adalah kalian sudah tahu tadi. Sekarang coba ditulis di bawahnya tentang di bawah pretest tadi. Sekarang sudah post test. Tulis ya tadi pretest, sekarang post test. Singkat-singkat aja gini ya. Sudah ditulis saja pertanyaannya. Ya, ini juga ada pertanyaan ini nanti Pak Andri minta untuk dikirimkan ke Google melalui Google Form ya, dikirim ke WA Group ya, untuk dapat penilaian. Jelaskan pengertian mobilitas sosial vertikal ke atas dan ke bawah. Ya. Kemudian jelaskan mobilitas sosial horizontal. Harusnya punya perbedaan ketika kamu mengerjakan pretest tadi, siapa yang post test, karena yang pretest kamu belum tahu, sekarang sudah tahu. Pakai kata-kata sendiri aja, lebih enak, jangan nggak usah lihat di buku. Oke, saya kira cukup, nanti bisa dikerjakan setelah ini atau di rumah nanti bisa digunakan, bisa dipindahkan ke Google Form yang Pak dikirimkan ke WA Group kalian nanti habis ini ya. Oke. Nah, di sini materi kita selesai. Nah, mudah-mudahan materi pagi ini memberikan tambahan ilmu kita tentang bagaimana arti pengertian dari mobilitas sosial, kemudian dalam bentuk-bentuk mobilitas sosial, dan yang terakhir faktor pendorong dan penghambat mobilitas sosial. Oke, untuk itu, untuk sebagai penutupnya kita akan mengakhirinya dengan berdoa. Ya, silakan tadi jika untuk menutup doa untuk mengakhiri pelajaran di sini silakan.
Nama Bapa dan Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih Cika. Silakan Teo untuk menutup yel lagi supaya kita tetap semangat teman-teman. Nah, berdiri. Ya. Siapa kita? Stepalusa. Stepalusa. Kita generasi Stepalusa, generasi muda bangsa. Prestasi itu pasti. Stepalusa. Bisa. Stepalusa. Kita kasih aplaus untuk hari ini. Silakan disitu. Oke, waktunya sudah selesai, bisa kalian gunakan untuk istirahat. Saya ucapkan terima kasih, selamat pagi, dan semoga tetap sehat selalu. Ya.